Bapa kami mengucap syukur senantiasa atas kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bersuka cita atas nafas hidup yang masih Kau titipkan bagi kami. Kuatkan kami menghadapi segala hal yang terjadi di dunia ini, baik kelemahan tubuh, sakit penyakit, atau apapun yang terjadi. Kami yakin dan percaya bahwa segala cobaan, ujian, dan juga semua kesakitan akan mendatangkan pertobatan bagi kami untuk lebih dekat kepadamu. Apapun yang kami alami, kami mau bertobat senantiasa untuk lebih dekat kepada Tuhan saja, satu-satunya pemelihara hidup kami, yang memegang kendali atas segalanya. Setiap hari kami mau bertobat, terimalah pertobatan kami ya Tuhan dalam kasih kebenaran-Mu, supaya kami dilayakkan dan boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu menerangi dunia ini dengan kasih, dengan cinta dan kebahagiaan dalam Kristus Yesus yang menjadi kekuatan kami dalam firman-Mu yang hidup. Kami mau membaca, memeliharanya, mendengarkannya, serta merenungkannya dan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, agar kami dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat semua manusia, yang mengasihi dan mencintai kebenaran dalam Kristus dan ajaran-ajaran indah-Mu untuk kasih kebenaran-Mu. Amin. Roh Kudus terangi hati dan jiwaku dan firman ini. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja 11 ayat 21 hingga dengan 2 Raja-Raja 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21. Dengan perikop Yoas Raja Yehuda, terdapat juga di kitab 2 Tawari 24 ayat 1 hingga 27 yang demikian bunyinya. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan bakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat. Tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserah uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itulah adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael Raja Aram, diperanginya Lagat dan direbutnya.
Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Azia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimnyalah semua itu kepada Hazael, raja Aram, maka tidak lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Yozakar anak Simeat dan Yozabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di sini pembacaan kitab kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapa di surga, terima kasih apa yang dengar kami dibaca. Kami setiap hari merenungkannya supaya setiap apa yang dapat kami pelajari untuk firman Tuhan setiap hari dapat kami ambil rema dalam kehidupan kami, untuk kami dapat teladani dan membuang yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami tetap berlaku sebagai orang-orang yang bertobat, menjauhi semua dosa-dosa dan kejahatan, supaya kami dilayakan setiap hari walaupun sering bisa jatuh ataupun melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang bisa berbuat dosa, tetapi ampunilah kami setiap hari. Kami selalu mengaku dosa-dosa kami kepadamu. Kami mau bertobat dan hidup kudus setiap hari. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.